low, singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Hello guys, di video ini kami akan membahas materi yang berjudul Manajemen Biaya untuk Pengambilan Keputusan Manajemen Target Costing. Stay tune ya guys, mari kita belajar bersama, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran. Pembahasan A. Manajemen harga pasar. B. Pengertian target costing. C. Prinsip target costing. D. Siklus biaya. M. Karakteristik target costing. F. Langkah mengimplementasikan target costing. G. Rekayasa nilai value. H. Ilustrasi penyusunan target costing. Menentukan harga target pasar. Pada dasarnya, penetapan harga yang ditargetkan mengandung tujuan-tujuan tertentu. Meskipun pada titik tertentu, ada perusahaan yang tidak mempunyai keleluasaan untuk menentukan harga produksinya, misalnya dalam organisasi penjualan yang diorganisir yang dibatasi oleh kuota harga. 1. Cost-based pricing. Cost-based pricing adalah penentuan harga jual produk yang didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan membuat produk tertentu. Kemudian, menentukan harga jualnya berdasarkan metode tertentu, lalu dipasarkan kepada masyarakat. Dalam metode cost-based pricing, manajemen hanya menghitung biaya yang telah dikeluarkan untuk membuat suatu produk dengan menggunakan berbagai metode yang dipilih sebagai alternatif untuk menentukan biaya produk dan kemudian menentukan harga jual produk berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. 2. Kalkulasi biaya target. Target costing. Persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif dalam menawarkan produk ataupun jasa menuntut perusahaan untuk memikirkan metode penetapan biaya yang lebih baik dibandingkan dengan metode cost-based pricing yang dipakai perusahaan pada umumnya. Metode tersebut memiliki kelemahan yaitu biaya dan laba yang ditetapkan lebih dulu akan menjadi dasar penetapan harga jual, sehingga harga jual seringkali menjadi kurang kompetitif. Target costing merupakan metode penetapan biaya yang bertolak belakang dengan metode cost-based pricing. B. Pengertian target costing. Kalkulasi biaya target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga target di mana pelanggan bersedia membayarnya. Ini juga sering disebut sebagai kalkulasi biaya berdasarkan harga, price driven costing, dengan rumus target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. C. Prinsip target costing. 1. Harga jual mendahului biaya. 2. Fokus pada pelanggan. 3. Fokus pada desain. D. Siklus biaya. Siklus biaya atau the cost life cycle merupakan urutan aktivitas biaya dalam perusahaan mulai dari riset dan pengembangan, kemudian desain, produksi, pemasaran, dan distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Setelah menetapkan produk apa yang akan dihasilkan, perusahaan melakukan riset dan pengembangan untuk membuat inovasi baru berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan tersebut. Inovasi dapat berkaitan dengan produk tersebut, proses produksinya, alternatif produknya. Karakteristik target costing. 1. Target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. 2. Target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya. 3.
Target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan yang membuat beraneka-ragaman produk dalam jumlah sedang dan sedikit dibandingkan dalam industri yang berorientasi pada proses yang ditandai dengan produksi yang terus-menerus dan bersifat massal. 4. Target costing digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain dan teknik produksi. F. Langkah mengimplementasikan target costing. 1. Menentukan harga jual yang kompetitif. 2. Menentukan laba yang diharapkan. 3. Menetapkan target biaya. 4. Melakukan rekayasa nilai. 5. Menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasi. G. Rekayasa nilai value. Salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan target costing adalah merekayasa nilai, yaitu sebuah upaya yang dianggap perlu untuk memodifikasi produk perusahaan pada biaya yang lebih rendah dengan tetap disertai upaya memberikan nilai value yang optimal kepada pelanggan. Secara umum, produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi 1. Kelompok produk yang fungsinya relatif mudah ditambah dan dikurangi. 2. Kelompok produk yang fungsionalitasnya relatif stabil. Next. Ilustrasi penyusunan target costing. Mari kita simak sama-sama. PT Duta Niaga adalah produsen barang-barang elektronik yang berlokasi di Jakarta. Melihat terjadinya pergeseran teknologi dan selera masyarakat berkaitan dengan peralatan audiovisual, perusahaan ini melihat peluang berupa ceruk pada pasar DVD player bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ingin memproduksi DVD player murah dengan kualitas yang baik. Dari hasil penelitian pasar, diperkirakan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan jauh lebih murah dari para pesaing lainnya adalah Rp300.000 per unit. Dengan harga jual sebesar itu, divisi marketing perusahaan memperkirakan dapat menjual sebanyak 50,000 unit per tahun. Untuk mendesain, mengembangkan, dan memproduksi DVD player ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp12 miliar. Perusahaan mengharapkan ROI return on investment sebesar 25%. Berdasarkan perumusan target costing sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan dan data sebelumnya. Maka biaya yang ditargetkan target costing untuk memproduksi setiap unit DVD player adalah proyeksi penjualan 50.000 kali 300.000 sama dengan 15 miliar. Laba yang diharapkan 25% dikali 12 miliar sama dengan 3 miliar. Target biaya total 50.000 unit DVD player sama dengan 12 miliar. Target biaya per unit 12 miliar dibagi 50.000 sama dengan 240.000. Dari perhitungan tersebut, terlihat bahwa perusahaan menetapkan target biaya produksi DVD player sebesar Rp240.000 per unit. Itu berarti desainer perusahaan harus mampu mendesain produk dengan biaya produksi maksimal sebesar Rp240.000 per unit. Berdasarkan target biaya yang ditetapkan itu, desainer harus mampu mencari komponen elektronik yang sesuai dengan harga tersebut. Kelemahan dan kelebihan target costing. Menurut Atkinson tahun 2007, target costing memiliki beberapa kelemahan yaitu 1. Kurangnya pemahaman konsep target costing. 2. Implementasi yang kurang dalam konsep teamwork. 3. Karyawan terlalu lelah. Kelebihan dari target costing ini adalah sebagai berikut. Mampu menunjukkan adanya komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan pada suatu proses dan juga inovasi di dalam suatu produk agar nantinya bisa memperoleh suatu keunggulan yang lebih kompetitif. Biaya ini akan didasarkan dengan harga yang hampir sama dengan brand lainnya. Tujuannya adalah agar mampu memberikan harapan pada para pelanggan agar mereka bisa mempunyai produk tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, maka penerapan pada target costing ini akan mulai menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih baik. Sebagai salah satu cara pendekatan perusahaan dalam merancang
dan juga membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Target costing juga mampu memberikan nilai terbaik, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Sekian penjelasan materi mengenai manajemen biaya untuk pengambilan keputusan manajemen target costing. Teman-teman bisa men-screenshot hasil kesimpulan pembahasan yang telah kami jelaskan.